Tes percobaan suara, tes 1 2 3, tes 1 2 3 percobaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasannya tentang interpretasi citra ya. Kemarin kita sudah bahas tentang penginderaan jauh ya, mulai dari definisinya, mulai dari komponen-komponennya, lalu unsur-unsur penginderaan jauh ya, hasil-hasil penginderaan jauh. Sekarang kita masuk kepada interpretasi citra ya. Interpretasi citra itu adalah kegiatan menafsirkan ya, jadi menafsirkan atau mencoba menafsirkan itu menebak ya, atau mengkaji atau mengidentifikasi atau juga mengenali objek yang ada pada citra. Jadi itu yang disebut dengan interpretasi citra. Nah, dalam menginterpretasi citra itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada ciri spektral, ya, ada ciri temporal, ada ciri spasial. Nah, ciri spektral itu adalah ciri yang dilihat dari citra yang ada di hadapan kita melalui rona dan warna, ya. Rona itu adalah apa yang disebut dengan rona adalah tingkat gelap dan terangnya. Ya, jadi seperti ini gelap, ya, ini agak gelap, nah ini terang. Ini namanya rona, ya. Kalau warna adalah ya warna gitu ya. Wujud dari apa yang tampak oleh mata ya. Biasanya ya kalau air tampaknya ya warnanya biru gitu, kalau tanaman warnanya hijau gitu. Nah, itu adalah contoh warna ya, seperti yang umum yang dapat kita lihat. Lalu kalau ciri temporal itu bisa kita lihat berdasarkan waktu perekamannya ya. Waktu perekaman itu biasanya pada beberapa foto udara itu di sini nanti ada tanggalnya, waktunya, serta jamnya, serta detiknya ya, menitnya itu ada. Nah, biasanya dengan menunjukkan waktu perekaman itu bisa kita lihat kalau mataharinya ada di berseberangan dengan arah fotonya, biasanya objeknya itu ya, jika di foto pagi atau di foto sore ya, udah pada waktu sore atau pagi biasanya akan menghasilkan bayangan. Nah, itu akan menentukan waktu pemotoannya. Tapi kalau di foto pada pukul 12 siang biasanya untuk jenis-jenis objek yang ada di citra, dia merupakan objek-objek yang besar atau tinggi. Biasanya ketika pukul 12 siang itu tidak memiliki bayangan ya, tapi kalau pada waktu-waktu pagi atau sore itu akan memiliki bayangan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ciri spasial ya. Ciri spasial atau space ya, space itu bentuk ya, berdasarkan ruangannya itu ada dilihat dari bentuknya, ada ukuran, ada pola, tekstur, asosiasi, situs, dan bayangan. Oke ya. Apa yang dimaksud dengan ciri spasial berdasarkan bentuk? Ya, bentuk itu ya bentuk gitu. Kita bisa lihat bentuk-bentuk bangunan itu, bentuk-bentuk objek itu, suatu objek berdasarkan bentuknya. Contoh misalnya dengan bentuk-bentuk yang khas ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kira-kira memiliki bentuk apa ini? Lonjong ya, lonjong. Nah, dengan lonjong seperti ini, biasanya apa sih sebuah objek yang ada di muka bumi berbentuk lonjong? Ya, betul ya, biasanya ini adalah seperti stadion ya, atau tempat lintasan lari ya. Nah, itu maka dilihat dari bentuknya, maka dia memiliki kekhasan-kekhasan tertentu. Atau misalnya bentuk gedung sekolah itu kan ada dia seperti bentuk letter U ya, biasanya letter U. Nah, ini juga ya, ini memiliki bentuk-bentuk persegi panjang, rumput, kelihatannya teksturnya halus, tapi dia berkotak-kotak. Nah, ini jangan-jangan ini adalah wilayah persawahan. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini, panjang-panjang seperti ini ya. Nah, itu yang disebut dengan bentuk. Nah, sekarang kita ukuran ya. Ukuran itu dilihat berdasarkan apa? Kalau ukuran itu biasanya jaraknya ya, seperti ini nih, misal ini ukurannya panjang, ini nggak mungkin tusuk gigi nih. Nah, kalau panjang kayak gini, ini pasti jangan-jangan jalan atau rel kereta api ya gitu. Terus juga misalnya
apa ya, kalau luas, nah ini misalnya luas ini bentuknya tanah lapang, tapi ini luas sekali, masa parkiran rumah orang? Nah ini nggak mungkin parkiran rumah orang, ini pasti antara stadion atau lapangan atau hal-hal yang serupa dengannya gitu ya. Jadi ini nggak mungkin pekarangan orang atau kamar tidur orang gitu, nah, ini nggak mungkin, terlalu besar ya. Nah lalu yang selanjutnya ya, lalu ketinggiannya. Nah ketinggian itu bisa kita lihat berdasarkan tadi bayangan. Kalau sebuah objek yang dia itu memiliki ketinggian tertentu, maka biasanya ya dia akan memiliki bayangan. Nah, karena dia memiliki bayangan, pasti objek itu tinggi. Nah tinggal kita lihat tingginya, apakah panjang sekali atau pendek misalnya. Nah, kalau panjang sekali, jangan-jangan ini bangunan yang cukup tinggi. Nah kalau bangunan yang cukup tinggi, mungkin nggak rumah orang bangunannya ukurannya sampai sepanjang itu bayangannya. Nah tinggal kita nanti asosiasikan ya. Lalu yang selanjutnya adalah pola. Nah pola itu adalah, nanti sambil dilihat buku cetaknya ya supaya sama ininya, kalian tahu definisinya, silahkan dicatat sendiri. Pola itu ada kecenderungan bentuk suatu objek ya, misal polanya berkelok-kelok ya, misal berkelok-kelok seperti ini, berkelok-kelok misalnya, ini pasti bisa dipastikan sungai ya. Atau misalnya polanya lurus panjang ya, itu jangan-jangan ini jalan kereta api. Nah itu pola ya, itu bisa mewakili untuk pola. Lalu tekstur ya, tekstur ini ya, tekstur itu adalah halus kasarnya suatu gambaran citra. Nah teksturnya kasar, misalnya semak ya, ini kalau tekstur kasar nih, ini semak. Nah kalau teksturnya halus, nah ini bisa jadi padang rumput ya, sawah atau hal-hal yang semacamnya, itu namanya tekstur ya. Lalu asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Nah, contohnya ya, misalnya apa ya, kalau di sini apa ini misalnya, kalau di sini misalnya ini nggak ada ya contohnya, ini aja deh, kita lihat yang ini nih. Teksturnya ini ya, tadi bayangan ya. Nah ini bayangan, asosiasi yang mengkaitkan suatu objek dengan objek lainnya di sekitarnya ya. Nah contohnya diasosiasikan apa ini, yang di sini ini aja deh, misalnya ya ini wilayah apa sih, nah misalnya gitu kan, ini wilayah apa, kok ada tempat seperti ini ada begini ya, terus ini ada lapangan parkir, ini ada, ini kayaknya tempat parkir, ini gedung-gedung juga. Nah ini nih tempat apa ini. Nah, karena ada banyak objek-objek yang seperti tampak sebuah tempat olahraga, terus di sini ada lapangan parkir, terus ada gedung-gedung, nah bisa diasosiasikan ini adalah lokasi apa, lokasi tempat olahraga gitu misal, atau seperti kalau kita di Jakabaring gitu ya, komplek olahraga. Nah ini namanya asosiasi ya, jadi menggabungkan antara objek yang satu dengan objek lainnya dalam satu wilayah. Nah maka kita bisa menebak objek tersebut apa, itu namanya asosiasi ya. Atau pada gambar lainnya misalnya, nah ini apa nih, misalnya ini gedung apa, nah ini di sini ada laut ya, di sini ada laut, di sini ada gedung, ada parkiran. Nah ini jangan-jangan adalah pelabuhan gitu. Kenapa? Karena di sini ada tempat seperti ini ya, ini jangan-jangan pelabuhan, ini untuk sandar kapalnya. Nah ini dermaganya. Nah gitu. Kenapa? Karena ini ada pinggir pantai, lalu ini ada tempat seperti gedung resmi ya. Jangan-jangan ini pelabuhan. Nah, ini bisa jadi ini apa? Ini mungkin bisa jadi pasar ikan gitu. Kenapa? Karena ini ada perahu-perahu kecil, ada seperti atap-atap tidak tertata, tapi ada juga yang tertata. Bisa jadi ini adalah pasar ikan ya, atau pasar tempat pelelangan ikan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, namanya asosiasi.
Lalu yang selanjutnya tadi apa? Sudah asosiasi situs ya. Oke, situs, mana situs? Situs adalah situs. Ya, situs itu adalah letak suatu objek terhadap objek lain, ya. Misal situs pemukiman memanjang, pada umumnya terletak di daerah pantai sepanjang tepi. Nah, jadi situs. Jadi kita apa? Ini misalnya ya. Nah, ini ya, di daerah seperti ini. Ini kok situsnya memanjang, ya. Situs memanjang, atau dia ada yang mengelompok. Nah, ini mengelompok. Ketika dia mengelompok, ya ini bisa ditebak. Ini pasti daerahnya daerah dataran yang rata gitu, bukan dataran yang berkelok. Kenapa? Karena memungkinkan untuk membangun rumah di setiap tempat. Tapi kalau ada yang misalnya seperti ini berpindah-pindah, ini pasti situsnya wilayah dataran tinggi. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk membangun lokasi pemukiman di sembarang tempat, maka harus disesuaikan mana tempat yang rata. Nah, ini gitu ya, atau bisa jadi daerah ini tidak rata. Itu namanya situs. Letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lainnya di sekelilingnya, gitu ya. Ini menggambarkan situs. Lalu yang terakhir adalah apa tadi? Bayangan ya. Nah, bayangan itu bisa menunjukkan objek dan waktu pemotretan ya, yang menjelaskan arah mata angin. Nah, ini seperti ini. Bayangan ini kayak bisa, ini pasti mataharinya dari arah sebelah sini ya. Nah, ini waktunya bisa pagi atau bisa sore. Nanti tinggal kita lihat, biasanya ada arah ininya di sini ya, arah mata anginnya. Oke, itu untuk penjelasannya dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada penjelasan berikutnya, termasuk tugas yang akan kalian kerjakan untuk melakukan interpretasi foto udara. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.